송축해 내 영혼아 주님을 찬양해. 우리가 예배를 드리면서도 영적으로 드리지를 못해요. 육적으로 살아온 습관이 있어가지고 늘 습관이 모든 게 다 육적으로만 그렇게 세상 감각적으로 지식으로만 그렇게 참여하니까 이 찬양 드리면서 우리가 회개를 많이 해야 돼요. 내 영혼이 얼마나 하나님을 바라보고 송축했는가. 송축해 내 영혼이 있어요. 영혼이 있다고. 아무리 바쁘게 살지만 내 영혼이 있다고. 그러니까 살다 보니까 너무 육신적인 삶이 바쁘다 보니까 영혼을 생각 못해. 영적인 존재인데 영혼을 잊어버려. 영적인 세계 잊어버려. 영의 말씀 다 잊어버려. 그러니까 사단에게 당할 수밖에 없지요. 이 찬양 하나로 여러분이 한 주간 정말 영적으로 승리하시기 바랍니다. Semoga saudara mendapatkan kemenangan dengan lagu pujian hari ini. Mari kita mengakui iman kita. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Kristus adalah jawabannya. Firman hari ini berjudul kehidupan beriman yang berpusat pada Kristus. Jadi pada tahun 2025 Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu kepada kita, yang diambil dari Bilangan 14 ayat 8. Jadi Tuhan memberi firman ini untuk digenapi, dan tanah itu, negeri yang seperti apa? Negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, dan tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Ini adalah cara terbaik untuk mengalami kekayaan Tuhan Allah. Memiliki mata iman dan melakukan tantangan rohani. Jadi siapa role model? Yaitu Kaleb yang mengalami penggenapan perjanjian ini. Jadi Kaleb melihat situasi kondisinya itu bukan dengan mata jasmani, dan tidak melihatnya, menafsirkannya dengan pemahaman jasmani. Jadi dia memegangnya dengan perjanjian. Ya, karena pandangan kita berbeda, mata kita berbeda, sehingga kelakuan kita juga berbeda dan penafsirannya juga berbeda. Sehingga memiliki mata yang seperti apa, itu yang menentukan hidup kita. Berdoalah supaya Tuhan memberi mata seperti Kaleb kepada saudara. Jadi mata beriman. Jika memiliki mata beriman, Kaleb mengatakan apa? Kita pasti akan mengalahkannya. Orang yang tidak memiliki iman, dia mengatakan bahwa kita akan kalah sama mereka. Tapi Kaleb sendiri mengatakan kita pasti akan mengalahkannya. Jadi Tuhan berikanlah kesadaran sebagai pemenang seperti Kaleb ini. Jangan mengatakan itu tidak bisa, saya tidak bisa. Jangan pesimis seperti itu. Jadi pasti Roh Kudus akan bekerja. Karena Tuhan berjanji kita pasti akan mengalahkannya. Coba saudara mengubah kata-kata yang biasa saudara pakai sehari-hari. Jadi pakai kata-kata yang optimis. Jadi itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Tolong berikanlah tanah Hebron itu. Dan akhirnya Kaleb mendapatkan tanah Hebron itu. Orang yang beriman akan mengalami bagaimana penggenapan firman Tuhan. Di ayat Yosua 14:14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel, dengan sepenuh hati. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa pasti tanah Hebron itu akan menjadi miliknya Kaleb, dan memang terjadi seperti demikian.
Jadi bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada Kaleb itu, mereka itu menduduki kota-kota yang kubu-kubunya sampai ke langit. Dan mereka adalah suatu bangsa yang besar dan tinggi. 거대하고 성읍이 아무리 Walaupun orang enak ini, mereka begitu kelihatan kuat, tetapi kalau Tuhan Allah menyertai, 신앙생활이 뭐 itu kuncinya. 하나님과 함께 Kalau 신앙생활을 그래요. kita bersama dengan Tuhan Allah sebagai anak Allah, 믿음으로 dan kalau kita memiliki iman yang percaya bahwa Tuhan menyertai aku saat ini, 이걸 가지고 sesuai dengan janji itu, Tuhan melakukannya. Jadi proklamasikan. Jangan peduli dengan kata-kata orang lain. 섣부려 버려. Jadi peganglah perjanjian itu dan memproklamasikan. 강력한 선이라 할지라도 내가 차지할 수가 있다. Jadi 이게 신앙 walaupun ada bangsa-bangsa yang kuat dan lebih besar, tapi kita bisa mendudukinya. 내게 주소서. Berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. 가데스 바네아에서 Pada 45 tahun yang lalu, di Kadesh Barnea, semua orang tidak percaya dengan janji Tuhan Allah. 이 은혜 하나님 Tetapi Kaleb yang bersama dengan Yosua, dia memegang 45년의 perjanjian ini. Sehingga walaupun 45 tahun berlalu, Kaleb tetap berada di dalam perjanjian itu. Itu perjanjiannya Tuhan pada 45 tahun yang lalu, tapi dia tetap memegangnya. Karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel dengan sepenuh hati selama 45 tahun. Dengan sehati, segenap hati. Dia orang yang tidak bisa diapa-apakan. 말리는 사람이 누구냐? 언약의 사람. Siapa yang tidak bisa diapa-apakan? 딱 잡고 Yaitu orang yang memegang perjanjian. 성취 안 되면 내일 Kalau tidak bisa hari ini, berarti hari besok. Berarti hari berikutnya dan berikutnya lagi. Sehingga dapat memegang perjanjiannya itu setiap hari. 교회 나오는 거 예배 드리는 거지. Jadi saudara datang untuk beribadah, untuk memegang perjanjian. Masa saudara datang beribadah untuk melihat orang lain? 반드시 성취될 하나님 말씀. 이거 Jadi firman Tuhan yang pasti akan digenapi. Itu yang saudara harus pegang. Maka saudara akan tidak tergoyah. Itulah fakta rohani. 모든 성도들 그 땅을 우리에게 주시리라. 이 언약 Jadi pada tahun 2025, seluruh jemaat gereja Yewon harus percaya Tuhan akan memberikan negeri itu kepada kita. Sehingga saudara pun bisa mendapatkan kehidupan seperti Kaleb. Dan mengalami kekayaan Tuhan Allah dan kelimpahan dari Allah. 오늘 말씀 Saya memberkati saudara supaya saudara bisa mendapatkan jawaban tersebut. 사도 바울이 Firman Kolose yang kita akan melihat hari ini dijelaskan oleh Rasul Paulus bagaimana kehidupan yang berpusat pada Kristus. Jika Kaleb adalah semacam teladan dari kehidupan beriman yang berpusat pada perjanjian, Rasul Paulus adalah teladan dari kehidupan beriman yang terfokus pada Kristus. 성경 보는 관점에 따라 Tergantung pada pandangan kita melihat Alkitab, ya banyak pendekatan. 그리스도 관점에서 Apakah itu berpusat pada perjanjian, atau berpusat pada Kristus, atau berpusat pada penginjilan atau penginjilan misi. 이 모든 관점들을 하나로 Tetapi walaupun banyak sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi ada satu sudut pandang yang sama semua, yaitu Kristus. 그리스도 관점이 뭐 Jadi dengan kata lain, 관점의 플랫폼이 돼야 돼. jadi berpusat pada Kristus harus menjadi platform untuk segala sudut pandang. Jadi Tuhan Allah melakukan segala pekerjaannya itu melalui Kristus. 오늘이 며칠이에요? Jadi hari ini tanggal berapa? 2025년 19 Januari tahun 2025. 19일. 이 무슨 말이에요? Itu artinya apa? 2025년 1월 19일. 이거 어디서 나온 거예요? Jadi tanggal ini datang dari mana? 우리가 살아가면서 Mengapa kita mengikuti tanggal ini? Tidak percaya atau walaupun tidak percaya Yesus? 살 수가 있어요. 이 날 안 믿으면 Kalau 우리가 kita tidak 살아갈 수가 없잖아요. percaya, tidak mengikuti tanggal ini, berarti kita tidak bisa hidup dengan aturan dunia ini. 그리스도 날짜예요. Ini tanggalnya datang dari Yesus Kristus. 인류를 구원하러 오신 지가 2025년 Jadi Yesus
telah datang ke dunia ini 2025 tahun yang lalu, sehingga sudah berlalu 2025 tahun 1 bulan 19 hari. Jadi sejarah juga dalam bahasa Inggrisnya itu history. Artinya his story, ceritanya orang itu, ceritanya dia itu, yaitu ceritanya Yesus. BC가 뭐예요? Before Christ. Dan apa bahasa Inggrisnya sebelum Masehi, yaitu BC, yaitu before Christ. Kalau sesudah Masehi, Anno Domini, yaitu AD. Artinya setelah Kristus sudah datang. Jadi itu sudah dipakai dalam buku sejarah. Jadi semua dunia ini berpusat pada apa? Pada Kristus. Sebelum Kristus datang dan setelah Kristus datang, walaupun dia tidak percaya. Menurut saudara, ini tidak mengagumkan? 우리가 이 우리나라에 복음이 들어오기 전에 우리나라는 역사가 어때? 단기 4천 Sebelum negara Korea Selatan menerima Injil ini, 우리 조상이야. kita tidak mengikuti. Kita tidak mengikuti semua ini. 그거 다 사기요. 그래서 Nenek moyang kita percaya bahwa nenek moyang kita adalah beruang. 인류 역사를 Masa kita keturunan dari beruang? Tidak mungkin. 일본에 뭐 Jadi seluruh dunia mereka menentukan semua arah hidup ini itu berpusat pada Kristus. 부인할 수 없는 현실이 예수님 중심이에요. Itu kenyataan yang tidak bisa dihindari, yaitu hidup berpusat pada Yesus. 모든 그래서 신앙생활도 전부 예수님 중심으로. Jadi kehidupan beriman pun harus berpusat pada Yesus. 중심으로 뭐 무슨 교회 중심으로 목사 중심으로 그렇게 하면 안 돼요. 그리스도 Jadi bukan dengan gereja, bukan kepada pendeta atau bukan kepada pelayanan, tetapi harus berpusat pada Kristus. 공과책이 나왔잖아요. 광고 나왔죠. 66권, 66. Jadi ada sebuah buku yang menafsirkan tentang 66 kitab dengan sudut pandang Kristus. Jadi kalau saudara membaca buku itu dan mengikutinya, pasti saudara akan tidak pernah jatuh dalam pendekatan sinkritisme. Jadi setiap hari, setiap saat, saudara akan menerima jawaban. Jadi itu akan menjadi bantuan yang sangat besar secara rohani bagi saudara. Jadi setiap pribadi, mungkin anaknya, orang tuanya, sendiri-sendiri coba baca buku itu. Jadi pada saat kita memakai baju pun, pasang kancing pertama itu yang paling penting. Sama dengan kehidupan beriman. Kancing pertama itu sangat penting untuk melanjutkan kancing selanjutnya. Apa itu kancing pertama secara rohani? Yaitu Yesus Kristus. Jadi melalui Yesus Kristus saudara sudah diselamatkan. Dan kehidupan saudara itu harus untuk Yesus Kristus. Jadi saudara melakukan apapun, harus saudara hidup untuk Yesus Kristus. Jadi karena saudara hidupnya untuk diri saudara, sehingga saudara ingin mengikuti kemauan fisik. Sehingga saudara menjadi marah dan egois karena merasa milik saudara itu direbut oleh yang lain. Kalau saudara menafsirkan segala sesuatu dengan sudut pandang Kristus, maka saudara bisa menerima segalanya itu sebagai jawaban. Jadi cobalah saudara menerima jawaban. Apa itu hidup berpusat pada Kristus? Dan saya memberkati saudara supaya saudara bisa menerima jawaban dari penggenap
penggenapan firman, yaitu memiliki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Subjudul pertama adalah kehidupan beriman yang berakar pada Injil. Dari ayat 1 sampai 3, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Amin. Jadi pada saat itu, bukan hanya di daerah Kolose, tetapi termasuk Laodikia, Rasul Paulus melihat banyak sekali ajaran sesat menguasai daerah-daerah itu, sehingga dia memberi firman atas masalah tersebut. Jadi di sini dikatakan ada rahasia Tuhan Allah yang menghancurkan semua kebingungan rohani orang-orang. Dan Paulus mengatakan rahasia itu adalah Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Itu yang diproklamasikan oleh Rasul Paulus. Di sini, hikmat itu dalam bahasa Yunani itu Sophia, dan kalau ilmu pengetahuan itu disebut gnosis dalam bahasa Yunani. Jadi, pengetahuan ini adalah kesadaran atau informasi yang jelas yang diperoleh melalui pembelajaran atau praktek. Dan kalau hikmat itu lebih luas di mana bagaimana kita mempraktekkan dan memakai pengetahuan yang sudah kita peroleh. Itu adalah sebuah kemampuan. Itu definisi hikmat. Dan pada saat itu, orang-orang Ibrani, mereka begitu mementingkan hikmat ini. Dan pada saat itu, banyak sekali gnostik atau orang atau gerakan religius atau filosofis, mereka menegaskan pengetahuan rohani. Tapi di sini masalahnya, mereka itu memakai filosofi Yunani di mana mereka menganggap dunia materi sebagai hal yang jahat atau rusak, sedangkan jiwa dianggap sebagai suci dan berasal dari dunia ilahi. Sehingga mereka menganggap dunia itu sebagai penghalang yang harus diatasi untuk mencapai keselamatan. Sehingga mereka tidak ada pertobatan. Karena secara rohani mereka mementingkan itu saja. Jadi mereka mengatakan bahwa rohani itu yang paling benar. Kalau jasmani kita jahat. Jadi kita harus membuang semua hal-hal jasmaninya. Jadi tapi kita tidak perlu juga bertobat karena memang jasmani itu jahat. Tapi ini adalah ajaran sesat. Dan orang yang membawa filosofi Yunani ini, mereka menipu jemaat gereja Kolose itu dengan cara yang sangat susah untuk dibedakan seperti itu. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa pengetahuan itu memang hal yang benar. Tapi kita harus melihat bahwa di dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi saya berdoa supaya jemaat yang terus tergoyah, mereka hanya memandang Kristus, tidak memandang manusia. Masa saudara tergoyah dengan kata-kata orang lain? Jadi jangan tergoyah dengan ajaran sesat atau pengetahuan duniawi, tapi menemukan Kristus lebih dalam lagi. Karena di dalam Kristus ada segalanya. Amin. Pada saat Tuhan Allah mengirimkan Yesus Kristus, itulah pelayanan Kristus untuk menyelamatkan kita semua. Jadi kalau kita berakar pada Kristus, kita akan berdiri teguh. Jadi orang yang memiliki berakar yang teguh, dia akan menikmati damai sejahtera.
그리스도를 더 깊이 알아가기 Jadi caranya bagaimana untuk mendalami Yesus Kristus di Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. 그러냐? 이 성경 66권은 나를 위해서 기록했다. Jadi di sana Yesus Kristus mengatakan bahwa 66 kitab ini telah ditulis untuk diriku. 여러분이 그리스도를 깊이 알아갈 Jadi saya menegaskan bahwa melalui Alkitab ini saudara bisa lebih mendalami Kristus. 그리스도에 대한 관심이 없어요. Kebanyakan orang tidak begitu peduli dengan Kristus, walaupun mereka sudah membaca Alkitab berkali-kali, tetapi kebanyakan mereka tidak memahami Kristus secara tepat. 제가 평신도 때 Jadi pada saat saya menjadi jemaat biasa, saya punya teman yang bernama Kim Byung-sok dan dia tinggal di daerah Daegu dan dia bergereja di Daegu itu juga. 안에 와서 살면서 Dan teman saya ini 신약을 한 dia membaca perjanjian lama itu 400 kali dan dia membaca perjanjian baru itu hampir 800 kali. 성경이가 좋아가지고 해서 직장도 안 다니고 Dan dia 가봤어요. 또 베란다에다가 selalu membaca Alkitabnya itu. 전구 땀 하나 딱 넣어놓고 거기다가 앉아 들어가가지고 Sampai dia 기어났다 밥만 먹고 들어가. jadi dia membuat tempat khusus di 우리 갈 때는 막 형을 봐. 저기 들어가 기어 들어가. membuat tempat khusus di 또 들어간대. 그 정도로 성경을 말해요. di beranda di depan balkoninya apartemen dan dia membaca Alkitab di dalam itu dan dia pada saat makan baru dia keluar dari tempat itu. Kalau selain itu dia selalu baca Alkitab di dalam tempat itu dan dia selalu membawa Alkitab itu. Dan pada akhirnya dia menjadi gila katanya pada saat dia membaca Alkitab, katanya Tuhan memberkati tangan kanannya. Jadi kalau saudara tidak mengetahui Kristus, saudara membaca Alkitab itu tidak berguna. Malah dia akan menjadi sangat sombong sehingga dia menilai firman dari para hamba Tuhan. Jadi saudara harus ingat kembali bahwa harus mendalami Yesus Kristus. Jadi kalau saudara sendiri membaca Alkitab, dan pasti saudara merasa kok susah. Ya memang ada bagian yang gampang kita pahami, tetapi ada juga bagian yang susah dipahami. Maka Tuhan membangun komunitas yang namanya gereja. Sehingga di dalam gereja ini bisa saling melengkapi satu dengan yang lain dan membaca firman bersama. Dan pada saat saudara memiliki kehidupan beriman dan memberi segalanya pada hari Minggu dan beribadah pada hari Minggu, itu harus menjadi prioritas dalam hidup saudara. Jadi apa yang menjadi prioritas dalam hidup saudara yaitu ibadah. Jadi setiap kali Tuhan berfirman pada waktu beribadah, itu adalah titik mulai baru di mana Tuhan memberi segalanya. Dan firman itu akan menjadi pedoman bagi saudara. Maka masalah tidak bisa menjadi masalah. Kalau saudara mendengarkan firman, pasti saudara akan memiliki rasa yang bisa, hati yang bisa menerima semuanya. Karena segala harta hikmat dan pengetahuan ada di dalam hatiku. Masa kita tergoyah dengan kata-kata manusia atau kelakuan orang lain atau insiden? Tidak akan terpengaruh. Jadi saya berharap firman bisa menjadi pedoman bagi saudara. Jangan mengikuti emosi saudara atau perasaan saudara.
Jadi Yesus Kristus ini harus menjadi penyelesaian atas segala masalah. Jadi walaupun ada angin topan yang bisa datang, tetapi kita tidak akan tergoyah. Ada seseorang di mana dia tidak memiliki apapun karena semua kerjanya dia itu tidak berjalan lancar. Dan pada saat dia umurnya 40 tahun, dia merasa capek sekali hidupnya sehingga dia mau pergi ketemu dukun yang sangat terkenal. Dan dia cerita semuanya tentang hidupnya dan dia bertanya, terus kira-kira kapan saya bisa mendapatkan uang? Dan dukun itu memberi jawaban, Anda akan mengalami kesulitan sampai usia 45 tahun. Dan orang ini senang sekali dan mengatakan bahwa, oh guru, kalau gitu setelah 45 tahun saya akan mendapatkan banyak uang. Dan jawabnya, bukan, tetapi Anda akan menjadi terbiasa dengan kesulitan yang ini. Sebenarnya kita bertemu dengan dukun terkenal apapun, dia tidak bisa memberi jawaban. Kelihatannya mereka memberi jawaban yang pasti, tapi itu bukan jawaban. Dia sendiri menderita. Itu caranya hanya menipu. Di Yohanes 10 ayat 10, Yesus berfirman, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dukun yang dimasuki roh jahat dan agama dunia, moral, etika, itu tidak bisa menjadi penyelesaian atas segala masalah kita. Tetapi hanya Yesus Kristus bisa menjadi penyelesaian atas segala masalah. Jadi jangan saudara sembarangan mengambil jalan. Harus mengambil jalan mengikuti Kristus. Sayangnya, suami istri Presiden Yoon Suk-yeol di Korea, mereka tidak mengetahui fakta rohani. Mereka suka sekali dengan dukun. Saya juga kaget mendengarkan itu. Katanya banyak sekali orang-orang dukun dan paranormal di sekitar mereka. Kok bisa? Kok dia bisa memproklamasikan darurat militer pada malam hari? Dia adalah orang yang lulusan jurusan hukum di Universitas Seoul yang sangat terkenal di Korea Selatan. Tapi mengapa dia melakukan hal seperti demikian? Padahal negara Korea Selatan adalah negara yang sangat maju. Sampai banyak sekali orang-orang luar negeri, mereka mau datang ke Korea untuk mengalami drama Korea dan mau mencoba makanan Korea. Sampai seterkenal itu. Dan pendapatan per kapita juga sangat tinggi di Korea Selatan. Tapi kok bisa presiden yang menjadi perwakilan negara Korea Selatan, dia bisa melakukan hal seperti demikian? Jadi mengapa terjadi drama darurat militer seperti itu? Katanya istri presidennya itu sangat dekat dengan banyak dukun. Coba kita melihat bagaimana kondisi Korea Selatan. Padahal negara kita harus menjadi negara yang menjadi negara seperti imam yang harus membawa berita tentang keselamatan Injil ini. Tapi kenapa negara kita menjadi seperti ini? Sampai mereka mendapatkan pengaruh begitu banyak. Dan kenapa di krisis ekonomi pada dulu, kenapa negara Korea Selatan mengalami IMF? Jadi negara Korea Selatan itu semua menjadi bangkrut.
사람들에게 많이 알려있어요. Sehingga waktu itu banyak sekali rakyat negara Korea yang mengalami penderitaan. Dan mengapa hal itu terjadi? Karena pada saat itu juga ada beberapa orang yang mengikuti keputusannya dukun. Jadi inilah alasannya mengapa kita harus berdoa untuk negara kita. Padahal seorang diri yang menjadi presiden, presiden itu yang menjadi perwakilan sebuah negara, dia menghancurkan semua situasi dan kondisinya Korea Selatan. Jadi kok bisa kita melihat orang bodoh itu membawa negara Korea Selatan menjadi negara yang makin parah. Jadi cara kita itu bukan demo, tapi kita harus berdoa. Jadi mari kita berdoa untuk para pemimpin. Mari kita berdoa untuk para pemimpin negaranya. Dan jangan memakai, mari kita jangan mengikuti, dia itu dari daerahku, dia itu satu kampung sama saya. Tapi mari kita berdoa dan mengambil keputusan berdasarkan dengan doa tersebut. Jadi mari kita mengalami pertumbuhan rohani seperti ini pada saat kita beribadah. Subjudul kedua adalah kehidupan beriman yang berlimpah dengan rasa syukur. Dari ayat 6-7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Coba kita kembali membaca lagi ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sampai ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita adalah orang Kristen yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai pemilik atas hidup kita. Maka kita harus berakar di dalam ini, sehingga kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita, dan hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Jadi kehidupan beriman yang berpusat pada Kristus itu pasti penuh dengan rasa syukur. Jadi orang yang menerima anugerah pasti berlimpah dengan rasa syukurnya. Tapi kalau kita melihat situasi dan lingkungan kita, bukan rasa syukur, tapi lebih banyaknya bersungut-sungut dan khawatir. Apalagi orang Korea, mereka itu orang-orangnya sangat rakus, sehingga mereka tidak gampang mengatakan terima kasih. Tidak mau berterima kasih, dan mereka suka menyalahkan orang lain dan bersungut-sungut, dan rasanya dibodohin kalau harus mengikuti seseorang. Sehingga Rasul Paulus itu bukannya dia mengatakan mari kita berterima kasih seperti biasa, tetapi dia menegaskan bahwa kita harus hatinya itu harus melimpah dengan syukur. Ini artinya karena banyak sekali situasi dan kondisi yang tidak bisa kita mengucap syukur, maka dari itu kita harus memiliki kebiasaan atau natur yang pasti bisa mengucap syukur dalam segala hal. Jadi milikilah natur yang berterima kasih. Jadi rasa ucapan syukur ini akan membawa mujizat. Apalagi ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Ini sudah menjadi alasan mengapa harus kita bersyukur.
Jadi melalui Yesus Kristus ini semua dosa kita diampuni. Semua kutukan dari kita dan turun-menurun dari keluarga kita dan kita sudah diloloskan dari semua hal telah masuk ke dalam ini. Jadi kalau kita mati pada saat sekarang, langsung kita pergi ke kerajaan sorga. Betapa bersyukurnya kita. Itu harus menjadi titik mulai dari rasa syukur kita. Jadi orang yang melimpah dengan rasa syukur atas keselamatan dan juga kasih dari Kristus, pasti dia akan secara natural mengucap syukur. Jadi kata unsur dari rasa syukur ini adalah Eucharistia. Dan di dalam kata itu ada kata karisnya. Itu menunjukkan anugerah, di mana sebanyak kita mengalami anugerah Tuhan Allah, pasti kita akan dapat mengucap syukur. Saya memberkati saudara supaya saudara selalu mengucap syukur, sehingga setelah saudara beribadah di gereja kita, pada saat meninggalkan gereja ini pasti wajahnya penuh dengan sukacita, bukan seperti habis makan kecoa. Ada kalimat yang mengatakan bahwa kehidupan ini tergantung pada penafsiran. Jadi artinya kita menafsirkan seperti apa, dengan sudut pandang apa, itu yang akan menuntutkan hidup kita. Rakyat Israel, mereka selalu menafsirkannya itu dengan sudut pandang yang negatif, sehingga mereka menyalahkan orang lain dan juga bersungut-sungut. Kalau kita melihat Bilangan 14 ayat 28, itu firman yang diberikan oleh Tuhan Allah terhadap kepada rakyat Israel. Dikatakan, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi kalau kita ngomong secara resmi atau tidak resmi, apa yang kita katakan itu didengarkan oleh Tuhan Allah, sehingga Tuhan mengatakan, aku akan melakukannya kepadamu. Kira-kira Tuhan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh saudara. Jadi pada saat saya memberkati orang-orang yang bertemu dengan saya secara pribadi, saya yang selalu tutup dengan doa. Dan saya selalu mulai doanya itu, Tuhan sudah mendengar semua konversasi kita, semua kata-kata kita di tempat ini. Jadi biarlah Tuhan yang menggenapi firman-Nya. Jadi kita pun harus melihat masalah dan persoalan itu dengan sudut pandang penafsiran rohani, supaya kita bisa mengalami penggenapan firman Tuhan. Dan dengan rasa syukur itu dapat melampaui segala hal dan mengalami anugerah Tuhan Allah. Dan pada saat kita mengakui bahwa itu adalah anugerah Tuhan, ya pasti kita akan mendapatkan penggenapan firman Tuhan juga. Dan biar saya memberkati saudara supaya saudara bisa menjadi murid Kristus yang memiliki penggenapan firman tersebut. Kesimpulannya, dalam perlombaan atletik ada pertandingan yang namanya estafet. Dalam bahasa lain disebut perlombaan lari beranting. Jadi contoh paling terkenal adalah lari estafet 400 meter yang sangat seru dan menarik. Jadi aturannya adalah satu tim terdiri dari 4 pelari dan masing-masing pelari berlari sejauh 100 meter. Lalu seberapa cepat pun seseorang berlari, jika tongkat estafetnya atau baton itu tidak diberikan dengan benar kepada pelari berikutnya di zona yang telah ditentukan, tim tersebut akan didiskualifikasi. Jadi Amerika Serikat adalah negara terkuat di dunia dalam bidang atletik, terutama dalam lari estafet 400 meter. Mereka hampir tidak terkalahkan. Hal ini karena mereka memiliki banyak pelari jarak pendek 100 meter terbaik di dunia, sehingga selalu menjadi
menjadi negara yang memiliki potensi yang paling banyak untuk menang. Tapi anehnya kita sering mendengar kabar bahwa Amerika Serikat gagal di babak pertama atau tidak memenangkan medali emas. Ini juga terjadi di Olimpiade Paris. Penyebabnya mereka didiskualifikasi karena gagal menyerahkan baton itu, tongkat estafet itu dengan benar. Jadi sama dengan kehidupan beriman. Supaya kita menang dalam kehidupan beriman, apa menjadi unsur yang paling penting? Kita harus menyerahkan tongkat estafet ini, baton ini dengan tepat. Jadi itu harus disampaikan itu kepada orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu artinya apa? Penginjilan dan misi. Jadi pasti keturunan kita pun akan menerima baton ini, tongkat estafet ini. Maka dari itu kita memiliki harapan sejati. Jadi bukan hanya firman saja, tetapi mari kita memberi juga baton dengan rasa syukur. Jadi gereja itu akan memiliki kondisi di mana terjadi pergerakannya terus. Jadi dalam kondisi negara kita yang memiliki banyak kesulitan seperti sekarang dan juga sinode gereja, mari kita melakukan pergerakan yang lebih menyatukan kita, sehingga kita akan menerima penggenapan firman Tuhan, yaitu Tuhan yang akan memberikan negeri itu kepada kita. Jadi mari kita menyerahkan baton ini dengan baik, sehingga kita bisa menjadi orang yang menerima jawaban atas menerima tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong berkatilah kami semua supaya kami dapat menyerahkan tongkat estafet secara rohani dengan tepat dan baik kepada keturunan berikutnya dengan rasa syukur, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus yang dapat menyaksikan dan mengalami penggenapan firman Tuhan ini sehingga menjadi saksinya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.